Halo semuanya, kenalin aku Hana. Di sini aku lagi berdiri sama kakak-kakak kelas aku yang hebat-hebat dari SMK ICB Cinta Teknika. Yang dengar-dengar mereka tuh udah kerja sebelum lulus. Sekarang mereka kelas 12 dan aku pengen kenalan satu-satu dimulai dari yang sebelah aku. Oke. Halo, perkenalkan nama aku Alicia Kamilia dari kelas 12 RPL. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Maladi, saya juga dari kelas 12 RPL. Oh, perkenalkan nama saya Safarel Dwi Maulana atau kerap dipanggil dengan Farel, saya dari kelas 12 RPL. Oke, di sini aku kalau boleh tahu sekarang kakak kelas 12 kesibukannya apa sih? Untuk kelas 12 ini kesibukannya sebenarnya saya sudah kerja. Walaupun status saya sekolah, namun saya sudah melakukan pekerjaan. Sekolah ini mendukung penuh untuk siswanya melakukan pekerjaan sebelum lulus, karena itu suatu kebijakan yang bagus. Gimana sih ceritanya bisa kerja sebelum lulus? Kami mengikuti program yang mana di anak perusahaan tersebut ada anak perusahaan bernama Netcrom. Netcrom ini sudah MOU atau bekerja sama dengan sekolah. Kami mengikuti program Junior Talent Incubation. Pasti walau emang satu perusahaan tapi pasti alasannya beda dong. Kalau Betul. Kak Alif alasannya apa nih? Awalnya saya itu disuruh guru oleh pembimbing saya, tetapi saya memberanikan diri karena saya ingat fokus cita-cita saya itu apa, saya pengennya apa, cobalah bismillah, alhamdulillahnya saya keterima. Tentu saja saya melihat peluang di sini. Saya tahu di luar sana itu yang namanya kerja sulit. Saya tahu, dan karena ada program ini saya melihat peluang dan ini bisa menjadikan saya suatu hal yang baru. Apalagi ini sifatnya kerja. Saya ingin kerja, itu adalah salah satu cita-cita saya. Kalau saya awalnya itu kan disuruh sama guru ya. Terus setelah mencoba tesnya itu tuh jadi kayak tertarik gitu. Akhirnya pengen gitu di situ tuh. Gimana Kak Alicia adaptasi di tempat kerja yang baru? Mental kita ya, kalau mental kita ini berani gitu untuk beradaptasi di lingkungan baru itu pasti gampang mau kemana-mana aja. Kalau untuk adaptasi tentu ya, di industri perusahaan dengan di sekolah itu berbeda. Nah, cara saya beradaptasi sebenarnya memang sudah pasif dari saya, bisa beradaptasi. Pastilah kalau misalnya lingkungan sekolah dan kerja itu pasti berbeda gitu. Di sekolah mungkin kita bisa ngobrol sama teman kan, Ya, mungkin santai ya gitu, karena kan kita udah kenal gitu Ya, kan. Kalau seumuran juga. betul, kalau lingkungan kerja itu kan banyak gitu, kayak mungkin ada yang lebih tua atau jabatannya itu lebih tinggi gitu. Jadi harus lebih dihormati ya. Ya betul. Jadi saya untuk dalam hal ini saya menghormati sesama gitu dan saling menghargai. Kan kakak masih kelas 12 nih dan belum lulus. Gimana sih cara menyeimbangkan waktu kerja sama sekolah? Tentunya saya sangat senang dengan sekolah SMK ICB Cinta Teknika yang memberikan kebijakan, yaitu kalian ke sekolah untuk hal-hal penting saja seperti sidang, jikom, dan lain sebagainya. Jadi untuk pembelajaran sendiri itu saya tidak mengikuti pelajaran secara formal. Namun ada beberapa saat saya mengikuti pembelajaran seperti di waktu luang. Saya kerja itu dari hari Senin sampai Jumat. Biasanya Senin sampai Jumat itu saya sempatkan jam 8 malam. Itu saya belajar mandiri otodidak, belajar programming untuk kebutuhan saya. Itu Sabtu dan Minggu saya menyempatkan belajar buku atau membaca buku. Kalau aku karena dari Senin sampai Jumat itu full kerja, biasanya kadang aku selingin di malam hari gitu, aku kadang kayak buat belajar sedikit-sedikit buat pelajaran di sekolahnya kayak gitu. Ada kesan nggak buat tempat kerja kakak selama ini? Wah, keren banget sih, soalnya kayak dapet pengalaman baru, pembelajaran yang baru, terus juga dapet teman-teman baru gitu, relasi baru. Jadi kita dapet hubungan baru juga lah gitu di sana. Pembelajaran sangat luar biasa yang belum pernah saya temui, itu menjadikan saya bermental baja, berilmu wawasan yang puas tentunya di bidang yang saya miliki, karena saya ditempatkan menjadi seorang programmer. Kesan saya sangat luar biasa, orang-orangnya juga baik dan ramah tentunya. Tentunya saya sangat berterima kasih telah diberi kesempatan untuk mengikuti program ini karena saya melihat gitu dalam diri saya itu ada peningkatan mulai dari soft skill saya, cara bicara saya maupun cara berinteraksi dengan orang lain, terus adaptasi dengan lingkungan yang baru. Hasil saya mulai dari programming itu sendiri saya meningkat. Buat adik-adik kelasnya nih, kita Kak Alif ada pesan nggak biar kita juga ikut terinspirasi buat ngikutin jejak Kak Alif? Saya berpesan untuk adik kelas saya, kalian itu fokus dalam satu hal, satu bidang gitu. Dan kalian itu namanya pindah-pindah gitu. Kalian pengen jadi programmer. Fokus di programmer, jangan pindah jadi pengen jadi koki lah atau jadi pramugari kayak gitu. Jangan pindah, tetap fokus dalam satu bidang gitu. Percuma gitu kalau misalnya kalian tahu dalam segala hal tapi tidak master dalam satu hal itu. Tentunya kalian kalau sekolah, fokus sekolah. Ketika ada peluang, kalian ambil. Jangan kalian mental tempe. Apa-apa kalian, takut. Ya, ketika kalian ada peluang, maka kerjakan itu. Kalau misalkan kalian belum berani, maka cobalah suatu hal yang baru. Jangan kalian apa-apa takut. Jadi kalian mentalnya harus kuat. Jadi pesan untuk adik kelas, mentalnya diperkuat dan ilmunya
diperluas lagi. Kesannya kalau belajar tuh jangan setengah-setengah gitu. Kalau fokus apalagi ke produktif itu harus fokusin aja gitu. Terus belajarnya jangan hanya di sekolah aja, bisa di luar juga kan ya. Oke, mungkin segitu aja pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarin buat Kak Farel, Kak Alif, dan Kak Alicia. Pengalaman kalian sangat berharga buat kita-kita yang belum bekerja. Semoga apa yang kalian lakuin bisa bermanfaat buat diri kakak kalian sendiri dan juga untuk kita semua. Terima kasih ya, Kak.